Namanya adalah Yoshi Shiratori. Lahir pada tanggal 31 Juli 1907, dia adalah warga negara Jepang. Yang lahir di prefektur Aomori. Ia menjadi terkenal karena bisa meloloskan diri dari 4 penjara di Jepang, yang termasuk penjara Abashiri, hanya dengan menggunakan sup sisa makanannya. Dan inilah kisahnya. Penjara Jepang, tahun 1936, Yashi Shiratori sudah muak. Dia dipaksa mengaku bersalah atas pembunuhan yang tak dia lakukan. Di penjara palsu, di Almodi Prison. Setiap malam dipukuli dan disiksa oleh penjaga penjara, kini semakin parah. Jaksa menuntut hukuman mati. Dalam pikirannya, saatnya untuk pergi. Namun, Almodi Prison tak mudah untuk kabur. Terlepas dari itu, Yashi Shiratori tak punya apa-apa untuk dirugikan, maka pada jam 5:30 pagi, ia melakukan aksinya. Dia tahu akan ada jeda 15 menit dalam patroli, karena telah mempelajari rutinitas penjaga selama berbulan-bulan. Ketika situasi aman, dia mengeluarkan kawat logam yang diselundupkan dari kamar mandi, dan mulai membongkar kunci. Ini awalnya adalah cincin penopang logam yang melingkari bak mandi, digunakan oleh tahanan untuk mandi. Tangan pria itu kaku, karena dinginnya musim dingin. Tapi setelah beberapa menit memetik, pintu selnya terbuka. Tapi dia belum aman, karena masih ada pintu terkunci di depannya. Dia tahu hanya punya beberapa menit lagi sebelum penjaga kembali, maka dia tak buang waktu, mencoba membobol pintu keamanan yang tersisa. Untungnya bagi dia berhasil keluar dari fasilitas tersebut. Namun, kabar buruknya adalah dia baru setengah jalan menuju kebebasan. Anda lihat, dia masih berada di dalam lingkaran pencarian, yang berarti alarm bisa berbunyi kapan saja, dan dia masih bisa tertangkap. Pukul jam 5:45 pagi, penjaga kembali dan melihat ke dalam sel. Inilah yang mereka lihat. Shiratori tertidur pulas di tempat tidurnya. Tapi tentu saja, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang lain. Sebuah tumpukan papan lantai longgar di bawah selimutnya untuk menipu mereka. Hingga keesokan paginya, mereka baru mengetahui kebenarannya dan alarm berbunyi. Tapi saat itu, Shiratori sudah lama menghilang. Sekarang dia berhasil melarikan diri, kemudian dia ditangkap saat mencoba mencuri persediaan dari rumah sakit, dan begitu saja, dia kembali ke penjara. Tapi kali ini karena percobaan kaburnya, dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia tak akan pernah bersama keluarganya lagi. Istri dan putrinya berbulan-bulan, perencanaan berujung hanya 3 hari kebebasan. Kini, sepertinya dia akan dipenjara lama. 6 tahun kemudian, pada tahun 1942, di tengah Perang Dunia II, Shiratori dipindahkan ke penjara Akita di Akita City. Di sana, penjaga memperlakukan dia lebih buruk daripada di Almodi. Mereka tahu tentang kabur sebelumnya Shiratori dan bertekad membuatnya sebagai contoh. Mereka ingin memastikan dia takkan kabur lagi. Selain pemukulan biasa, dia dipaksa melakukan kerja keras manual ekstrem. Dipaksa tidur di lantai beton keras di musim dingin yang keras dan dikurung sendirian dalam waktu lama. Ini adalah sel isolasi khusus yang dibuat sangat kecil dengan lengket-lengket tinggi dan dinding berlapis lembaran tembaga yang sangat licin, sehingga tak mungkin digenggam. Selain itu, hampir tak ada sinar matahari siang hari, hanya cahaya jendela kecil dari lengket-lengket kaca tertutup di atas. Ini adalah ruangan yang dirancang untuk mencegah pelarian seniman. Dan jika itu belum cukup, para penjaga juga memastikan Shiratori selalu dikurung dengan borgol, meskipun terus-menerus disiksa. Salah satu penjaga, Kobayashi, sebenarnya pengawasnya merasa kasihan padanya. Kobayashi tak pernah memukulnya, dan bahkan sesekali memeriksa kondisinya, terlihat khawatir akan kesejahteraannya. Mungkin ini membuat hidup Shiratori sedikit lebih bearable. Mungkin itulah yang menjaga semangatnya hingga malam 15 Juni. Pada malam berangin itu, Shiratori tengah menjalani masa isolasi yang panjang. Sekitar tengah malam, salah satu penjaga memandang ke dalam sel dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia membuka pintu sel dan terkejut melihat Yoshihiro Shiratori menghilang entah kemana. Sisa yang ada hanyalah belenggu tangannya. Bagaimana dia melakukannya? Ada beberapa asumsi yang dibuat penjaga yang tidak berlaku untuk Shiratori. Satu hal, borgol tak bisa mengikatnya. Shiratori handal dalam melepaskan diri dari borgol dan punya beberapa metode. Dia memilih metode pembobolan kunci yang familiar. Namun, dia bisa memilih salah satu dari mereka. Dia telah menyelidiki lingkungan sekitarnya dengan cermat untuk mencari apapun yang bisa berguna dalam melarikan diri. Seperti penjara abadi, dia berhasil menemukan sehelai kawat yang longgar. Mungkin itu dari salah satu barang yang Kobayashi bawa, tapi ini bukan. Setelah melepaskan diri dari borgol, dia terlihat tidak jelas. Dia meletakkan telapak tangan
dan telapak kakinya di lembaran tembaga halus, lalu mulai memanjat dinding yang tak mungkin didaki. Ternyata, Shiratori juga ahli panjat dengan kemampuan luar biasa seperti kadal. Saat dia mencapai skylight di atas, dia melihat, ya, jendela tertutup rapat, tapi bingkai kayunya mulai membusuk. Setelah itu, setiap malam, ketika penjaga tidak melihat, dia memanjat dinding tembaga dan melonggarkan bingkai sedikit. Setelah itu, dia kembali turun dan memasang kembali borgolnya agar tak mencurigakan. Setelah beberapa bulan, jendela akhirnya longgar. Setelah itu, tinggal memilih hari yang tepat. Dia menunggu hingga malam yang berangin kencang agar penjaga tak mendengar langkah kaki di atap. Itu dia. Dia berhasil kabur dari penjara lagi. Kali ini, dia tak akan tertangkap, atau setidaknya bukan dengan cara yang Anda duga. 3 bulan kemudian, pada 18 September, kepala penjaga Kobayashi sedang di rumah saat mendengar ketukan pintu. Dengan kejutan, ternyata pelarian Yoshiya Shiratori tak terurus, berantakan, dan ia butuh bantuan. Kobayashi yang terkejut membiarkannya masuk dan memberinya makan. Sementara itu, dia mendengarkan apa yang harus dikatakan olehnya. Shiratori menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak keberatan berada di penjara, dan satu-satunya alasan dia berhasil kabur 2 kali adalah karena penyiksaan berat yang diterimanya dari penjaga sadis. Namun, Kobayashi satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan hormat, sehingga dia merasa berhutang budi untuk mengizinkannya mengetahui rencana besarnya. Rencana ini melibatkan Shiratori dengan sukarela, ya, menyerahkan diri ke Departemen Kehakiman, di mana dia bisa membuat kasus pribadi tentang betapa korup dan barbarnya sistem penjara Jepang dan diperlukan reformasi. Dia ingin kampanye perubahan dan mendapatkan kebebasan hukum lewat gugatan sipil. Dia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk bisa kembali bersama keluarganya secara realistis. Tentu saja, ini adalah rencana yang sangat ambisius. Dan sebagai buronan, dia sangat menyadari hal itu. Itulah sebabnya dia butuh Kobayashi, kepala penjara Akita, yang dihormati, untuk menjadi penjaminnya. Memperkuat kredibilitasnya sebagai satu-satunya penjaga yang pernah memperlakukannya dengan baik. Dia yakin Kobayashi akan melakukan hal yang benar. Beberapa menit kemudian, saat Shiratori di toilet, Kobayashi menelepon polisi. Mungkin bukan rencana hebat, Shiratori kembali ke penjara, dan kali ini ia berjanji tak akan percaya lagi pada petugas hukum. Karena kabur kedua kalinya, pengadilan menambahkan 3 tahun lagi pada hukuman seumur hidupnya. Sekarang Shiratori meminta dipindahkan ke penjara Tokyo dengan cuaca lebih hangat, karena dia tak tahan dingin di penjara utara. Masa tahan sebelumnya sangat melemahkannya, namun permintaannya ditolak. Alih-alih, hakim menghukumnya ke penjara Abashiri yang terkenal di Hokkaido, penjara paling utara di Jepang. Tidak ada yang pernah berhasil melarikan diri dari neraka musim dingin ini. Tahun 1943, dingin di Abashiri sangat tak tertahankan karena suhu di sel di bawah titik beku. Setiap kali narapidana makanan penjara mereka, sup miso dan kecap asin sering membeku di suhu ini. Seorang Shiratori yang diborgol dilempar ke sel terbuka dengan pakaian musim panas, dan dia langsung merasakan dingin yang menusuk. Mungkin dalam keputusasaan, dia mencoba memaksa melewati penjaga, tapi mereka berhasil mendorongnya kembali dan memukulinya. Shiratori yang marah dan bertekad bangkit, bersumpah akan melarikan diri dari penjara Abashiri seperti biasa. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Faktanya, dia mengklaim tak ada gunanya memakai borgol padanya, karena dia selalu menemukan cara untuk melepaskan diri. Jika tidak dengan meraba kunci, maka dengan cara ini. Lalu, dia merobek rantai borgolnya, membuat para penjaga terkejut. Ternyata, Shiratori memiliki kemampuan khusus lain. Selain kemampuan memanjatnya yang luar biasa, dia juga memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan hampir Superman. Di penjara Akita, dia bisa melepaskan diri dari borgol secara fisik jika dia tak perlu memakainya lagi. Ini sungguh mengesankan, tapi tidak cerdas memamerkan kartu kertannya begitu saja. Karena penjaga mulai membangun profil kaburannya. Mereka tahu dia pandai membobol kunci. Kemampuan memanjat seperti kadal dan kekuatan hampir Superman. Mereka kemudian berusaha merancang sel yang tak bisa dibobol. Salah satu yang pasti tahan Shiratori, dan mereka menciptakan ini. Sel baru ini dilengkapi dengan peralatan baja yang minim peluang membusuk dan memiliki beberapa lubang. Bahkan botong-botong yang dilepas dibuat lebih kecil dari tubuhnya, sehingga tidak mungkin dia bisa masuk lewat sana. Dia memiliki borgol besi padat, buatan khusus, yang mengikat tangannya di belakang punggung dan borgol kaki yang membuatnya hampir tak bisa berdiri. Kursi ini beratnya 20 kg dan tidak memiliki lubang kunci, sehingga tidak bisa dibuka dengan cara merusak kunci. Satu-satunya cara untuk menghapusnya adalah dengan 2 spesialis pemesinan logam yang datang setiap beberapa minggu untuk menghapusnya. Dalam proses 2 jam yang melelahkan, ini terjadi.
Hanya satu hal ini yang memungkinkannya mandi. Dia pasti butuh itu karena berbulan-bulan terkurung tanpa gerakan membuat luka kakinya dipenuhi lalat maggot. Selain itu, dan meski sudah sangat dingin, Belum puncak, musim dingin. Kekuatan yang tersisa pasti akan habis. Karena pendinginan yang akan datang, mereka tetap memotong porsi makanannya yang sudah sedikit menjadi setengah hanya untuk berjaga-jaga. Dan itulah akhirnya. Bahkan untuk Shiratori, ini terlalu berat. Saat musim dingin tiba, dia menyerah pada takdirnya. Setiap hari, penjaga memasukkan makanannya melalui celah, memaksanya merangkak seperti anjing. Kekakuan dan ketidaknyamanan dalam setiap gerakannya, bahkan saat tidur, disebabkan oleh borgol tangan dan kakinya. Tidak diragukan lagi, hidup di penjara Abashiri adalah penyiksaan total. Sekarang, maju cepat, Shiratori berhasil bertahan di musim dingin dan musim semi tiba. Ini berarti dia mulai mendapatkan kembali kekuatannya. tapi apa yang sebenarnya bisa dia lakukan? Dia benar-benar terjebak bulan-bulan berlalu dan tidak ada yang terjadi. Suatu malam di Agustus, seorang penjaga di kantornya sedang mengerjakan berkas saat ia mendengar gerakan di atap. Dia tidak yakin apa itu, tapi memutuskan untuk memeriksa para tahanan. Saat dia melihat ke dalam sel Shiratori yang tak bisa dilewati, dia terkejut. Tempat tidur, futon, dan pakaian penjara rapi ditekuk. Kawat tangan dan kaki khusus 20 kg yang butuh dua spesialis 2 jam untuk dilepas, diletakkan di samping. Shiratori tak terlihat sama sekali. Akhirnya, Kit memenuhi janjinya pada penjaga. Alarm langsung berbunyi, tapi meski tim pencari bekerja keras, sepertinya dia benar-benar menghilang. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa melarikan diri dari benteng yang juga dikenal sebagai penjara Abashiri? Persiapan telah dimulai 6 bulan sebelumnya. Saat itu, dia tidak memiliki kekuatan atau stamina untuk melarikan diri. Belum lagi restraints yang dia alami, namun satu hal yang dimilikinya adalah waktu dan kesabaran. Setiap hari, penjaga memasukkan makanannya, dan saat ia berjuang makan dari lantai, dia selalu menyisihkan sedikit sup miso di sudut. Lihat, setiap malam dia dengan canggung berjalan ke jendela inspeksi dan menyemprotkan sedikit pada bingkai besi. Dia juga mengoleskan sedikit pada borgol tangannya dan kakinya. Sekarang, tujuannya adalah agar kandungan garam dalam sup miso mengoksidasi sekrup dan baut. Akhirnya, korosi membuatnya longgar. Setelah sebulan, teknik menggerus besi ini berhasil dan baut pertama berhasil dilepas. Bulan-bulan berikutnya, baut dan mur mulai longgar. Dibantu oleh penggunaan baut pertama sebagai obeng. Di akhir musim semi, dia berhasil melepaskan semua ikatannya, termasuk bingkai jendela inspeksi dari baja. Namun, ada masalah. Ukuran lubangnya lebih kecil dari tubuhnya, sehingga dia tak bisa masuk. Rencana cadangan yang direncanakan penjaga. Namun, mereka tidak memperhitungkan keempat kemampuan Shiratori, yang memungkinkannya memindahkan sendi-sendinya sesuka hati. Dengan ini, dia bisa meluncur melewati celah seperti ulat bulu. Kumpulan keterampilan ini pasti menjadikannya anggota kehormatan X-Men. Lalu, dia memanjat jendela atap yang rusak dan menghilang. Shiratori berhasil melarikan diri dari 3 penjara dan menjadi satu-satunya orang yang pernah melarikan diri dari penjara Abashiri. Baguslah dia berhasil melarikan diri. Tapi ini adalah Hokkaido Utara, dan satu-satunya arah yang bisa dia tuju adalah pegunungan dingin dan bersalju. Sebenarnya, penjaga penjara merasa mereka yang terakhir tertawa karena jika dingin tak membunuhnya. Tentu saja, beruang gunung akan melakukannya. Meskipun kemungkinan ini, ada satu orang yang tetap berharap, yaitu istri Shiratori. Tapi dia masih khawatir, karena meski dia masih hidup, dia tahu tak bisa kembali ke keluarganya, karena terus diburu pihak berwenang. Itulah sebabnya dia berharap dengan sangat dan dayung-dayung agar Jepang kalah dalam perang, karena hal itu akan memungkinkan ES untuk menguasai negara tersebut. Artinya, semua orang mungkin akan melupakan suaminya. Tentu saja, dia menyimpannya sendiri. Namun, setahun kemudian, pada Agustus tahun 1945, dia mendapatkan keinginannya. Amerika Serikat kini mengendalikan sistem penjara negara dan melakukan perubahan besar-besaran. Dan sepertinya, pengejaran terhadap Yashi Shiratori kini menjadi prioritas kedua. Tapi pertanyaan tetap ada. Di mana dia? Dan apakah dia masih hidup? Jawabannya adalah ya, dia masih hidup dan menjalani hidup soliter. Kali ini dipaksakan sendiri. Ternyata, dia menemukan tambang yang ditinggalkan di lereng gunung di belantara Hokkaido dan berhasil membuat tempat tinggal. Untuk makan, dia hidup dari kacang dan beri, kelinci liar, rakun, dan bahkan bisa belajar menangkap kepiting dari sungai dengan mengamati kebiasaan mereka.
Hidup beruang itu stabil dan aman. Namun, rasa penasaran mengalahkan dia. Setelah 2 tahun isolasi, dia turun gunung ke desa terdekat. Apa yang dilihatnya membuatnya tercengang. Jalan-jalan dipenuhi dengan papan tanda berbahasa Inggris. Poster dan bendera yang mewakili usaha perang telah menghilang. Dan yang lebih aneh lagi, gadis-gadis Jepang muda berpegangan tangan dengan tentara Amerika. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Dia mengambil koran yang diletakkan di samping. Dia melewati halaman-halaman, baru kemudian mengetahui tentang bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jepang telah menyerah tahun sebelumnya, dan dia tak percaya. Seperti dengan istrinya, dia merasa tak perlu lagi bersembunyi dan mengucapkan selamat tinggal pada gaya hidupnya sebagai pemburu dan pengumpul. Dia melanjutkan perjalanan ke arah selatan dari Abashiri selama 50 hari hingga tiba di Sapporo. Pada titik ini, dia kelaparan, jadi dia menemukan tomat matang dari ladang di dekatnya. Ini adalah kesalahan besar. Seorang petani melihatnya dan salah mengira dia sebagai pencuri lokal yang terkenal. Akibatnya, terjadi perkelahian dan perut petani tertusuk pisau. Sayangnya, dia meninggal karena kehilangan darah. Namun Shiratori ditangkap sebelum itu. Tak lama, polisi mengetahui bahwa mereka menangkap Yashi, si penjahat terkenal. Shiratori ditahan karena melarikan diri berkali-kali dan membunuh petani meski mengklaim membela diri. Dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan distrik Sapporo dan pada 1947 dia dipenjara di Sapporo untuk menunggu eksekusi. Sekarang untuk memastikan dia tak akan kabur kali ini saat di penjara maut, dia diawasi 24 jam dengan 6 penjaga bersenjata yang ditugaskan khusus untuk mengawasinya. Untuk selnya sendiri telah ditingkatkan dari sel di penjara Abashiri dengan pintu yang diperkuat, atap, jeruji, jendela. Sebenarnya, semua lubang dibuat lebih kecil dari ukuran kepalanya. Bukan hanya tubuhnya, ia belajar dari upaya kabur sebelumnya. Meskipun mungkin bisa melepaskan sendi-sendinya, dia pasti tak bisa mematahkan tengkoraknya, asalkan kepalanya tak muat. Mereka handal. 6 penjaga begitu percaya diri hingga tak perlu mengekufnya. Sekarang Shiratori sudah tua. Peluang kabur semakin tipis seiring dengan semakin dekatnya eksekusinya. Ada sedikit yang bisa dia lakukan, dan penjaga tahu itu. Mereka bisa melihat keputusasaan di wajahnya saat ia menatap ke atas. Mencari rencana evakuasi yang mereka tahu takkan pernah terjadi. Meskipun demikian, mereka tetap memeriksa kamarnya setiap malam saat dia mandi di rumah mandi. Memeriksa lenggit-lenggit skylight dan semua lubang lainnya. Sebulan berlalu, kini musim dingin tiba. Lebih melemahkan dia, dan ia mulai menyadari hal itu. Semakin hari, ia merasa semakin putus asa. Tetap di tempat tidur, menolak bangun meski diperintah oleh penjaga. Ini berlanjut beberapa waktu sampai suatu pagi, para penjaga tak tahan lagi dan masuk ke sel untuk mendisiplinkannya. Mereka membalikkan selimut, dan dia hilang. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya kali ini? Kembali ke saat pertama kali dia diawasi 24 jam dengan 6 penjaga bersenjata yang ditugaskan khusus untuk mengawasinya. Dia sebenarnya telah melatih mereka untuk selalu melihat ke atas sejak awal. Bukan hanya karena percobaan kaburnya sebelumnya melibatkan mendaki jendela langit-langit, namun juga perilakunya yang mencurigakan, namun ternyata disengaja. Selalu melihat ke atas untuk merencanakan kabur. Mereka tak tahu itu semua hanya akting, dan dia sudah punya rencana. Namun, rencana itu akan terjadi tepat di tempat mereka tak menyadari. Lihatlah, ternyata pihak berwenang begitu khawatir, mereka kabur lewat jendela atau langit-langit, sehingga mereka abai memperkuat bagian bawahnya. Ironisnya, ini menjadi kaburannya yang paling mudah, karena dia hanya perlu melepas papan lantai yang dikencangkan. Tidak mudah, tapi dia berpengalaman. Dia menggunakan peralatan makan acak dan mangkuk miso untuk menggali jalan kebebasan. Ini memakan waktu lebih dari sebulan dan dia bisa menyembunyikan aktivitasnya karena A. Pengawal tak menduga cara ini, dan B. Panel lantai dipasang kembali setiap malam setelah menggali. 6 penjaga mengira mereka mengawasinya dengan baik, bahkan di malam hari. Namun, lubang tersebut selalu diletakkan di bawah futon dan duvet. Dan semakin menjadi kebiasaan menolak perintah penjaga untuk bangun, tidak ada yang tampak luar biasa. Menaruh tumpukan papan lantai longgar di bawah selimut untuk menipu mereka juga merupakan referensi ke kabur pertamanya dari penjara di Almodi. Dia sudah 4 kali kabur dari penjara, dan cerita ini mulai terdengar konyol. Tapi siklus berulang menangkap dan melarikan diri ini. Kisah penangkapan dan kabur akan berakhir karena setahun kemudian pada ke-1048, Shiratori lelah. Usianya kini 40-an. Ini bukan lagi permainan anak muda. Suatu hari di lingkungan Keton, masih di Sapporo, saat ia berhenti untuk beristirahat,
seorang polisi kebetulan duduk di sampingnya untuk merokok. Dia tidak tahu siapa Shiratori, tapi Berbicara dengannya tentu saja Shiratori. dia waspada dengan kehadirannya dan berusaha tenang. Sementara itu, dia berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi tanpa mencurigakan. Tiba-tiba, polisi melakukan hal tak terduga. Setidaknya bagi dia, ia mengeluarkan sebatang rokok lagi dan menawarkannya padanya. Shiratori terkejut. Anda tahu, Saat itu, rokok adalah barang mewah yang mahal di Jepang. Fakta bahwa seseorang memberikannya hanya karena kebaikan hatinya membuatnya meneteskan air mata. Belum lagi, sepanjang hidupnya, ia selalu disiksa dan diperlakukan buruk oleh petugas hukum. Sampai-sampai kepala penjaga Kobayashi pun memalingkan muka darinya. Dan ini adalah contoh seorang petugas yang memperlakukannya dengan baik, dengan hormat, dan tanpa prasangka. saat dia merokok, Shiratori tak bisa menahan diri untuk memberitahu nama lengkapnya kepada petugas. Yoshi Shiratori yang berhasil kabur dari penjara Sapporo tahun lalu. sebenarnya dia berhasil kabur dari penjara 4 kali dalam hidupnya. Anehnya, melepaskan semua beban itu dari dadanya memberi rasa lega dan dia siap menerima konsekuensinya. Setelah insiden Kobayashi, Dia bersumpah tak akan percaya lagi pada petugas hukum lainnya. namun tindakan sederhana menerima rokok dari orang asing membuatnya hancur. Tentu saja, dia ditangkap lagi. Tapi kali ini berbeda. Mungkin karena dia menyerahkan diri secara sukarela atau karena sistem keadilan Jepang sedang mengalami perubahan. Namun, Mahkamah Agung Sapporo bersimpati pada Shiratori dan mengakui beberapa klaim masa lalunya, seperti mengakui kematian petani sebagai kasus pertahanan diri yang sah. Mereka juga mencatat bahwa selama 4 kali kabur dari penjara, dia tidak membunuh atau melukai satupun penjaga, meski mungkin telah disiksa oleh mereka. Setelah berdiskusi, Mahkamah Agung membatalkan dakwaan pembunuhan, mencabut hukuman mati, dan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Lebih lanjut, mereka menyetujui permohonannya untuk dipindahkan ke penjara Tokyo dengan cuaca yang lebih hangat. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya di Tokyo. Dia dipenjara di Fuchu, di mana penjaga pertama kali memperlakukan dia dengan baik. Perasaannya aneh. Semua tindakan pencegahan dan keamanan diterapkan untuk mencegah kaburnya si pesulap pembobol penjara yang terkenal. Namun, kenyataannya Shiratori sudah tak peduli lagi segala hal yang ia lawan, perlakuan buruk dari penjaga, pidana mati, bahkan iklim dingin tak lagi menjadi masalah. Dan dia merasa tenang, tidak perlu kabur lagi. Akhirnya, dia menerima hukuman dan menjalani sisa masa tahanannya sebagai tahanan teladan. 14 tahun kemudian, pada 1961, dia dibebaskan dengan pembebasan bersyarat dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia benar-benar bebas. Dia memutuskan pulang ke Almodi, tempat semua bermula untuk bertemu putrinya. Siapa yang pada titik ini sayangnya adalah satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa, karena kaburannya yang luar biasa. Yoshi Shiratori menjadi legenda dan anti-pahlawan di Jepang. Namun, hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem penitensiari negara yang dengan cara tertentu membiarkannya melarikan diri berulang kali. Ini memalukan secara nasional bagi Jepang